Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadqatul Khairi, kelas 1B dari program studi Bahasa dan Sastra Arab semester 1. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan mata kuliah istimewa, yaitu tentang terjemahan dan tafsir Al-Quran Surat Al-Anfal, ayat 2-4. Surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Berkenaan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak masuk ke dalam hati orang-orang munafik sedikit pun dari mengingat Allah saat mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mereka juga tidak beriman sedikit pun terhadap ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak sholat saat sendirian, dan tidak menunaikan zakat dalam harta kekayaan mereka. Maka Allah memberitahukan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Inilah sifat seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang jika disebut nama Allah, hatinya gemetar, maksudnya takut kepada Allah, lalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena inilah Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku mendengar As-Suddi berkata berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, yaitu seseorang yang hendak berbuat zalim, atau ia berkata, bermaksud melakukan maksiat, lalu dikatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah, maka hatinya menjadi gemetar. Imam Bukhari dan imam-imam lainnya telah menjadikan ayat dan ayat yang semisal dengannya sebagai dalil yang membuktikan bahwa iman itu bertambah dan tingkatannya di dalam hati berbeda-beda. Sebagaimana pendapat jumhur umat, bahkan yang menceritakan bahwa hal itu telah menjadi ijma bukan hanya seorang imam, seperti Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan Abu Ubaidah. Mereka pun mengetahui bahwa apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidaklah terjadi. Dialah yang untuk mengatur kerjaannya. Dialah yang tunggal dan tiada sekutu baginya. Tidak ada yang dapat menolak keputusannya, dan Allah lah yang maha cepat hisab atau perhitungannya. Karena itulah Sa'id bin Jubair berkata, tawakal kepada Allah merupakan himpunan atau gabungan keimanan. Semakin mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, semakin kokoh keimanan mereka dan semakin mendalam rasa tunduk serta semakin bertambah pengetahuan mereka pada Allah. Sehingga pada akhirnya mereka tidak menyandarkan diri selain kepada Allah yang menciptakan, melindungi, dan memelihara mereka. Baik, kita akan menjelaskan surat Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tafsir Ibnu Katsir berkenaan dengan firman ini. Muqatil bin Hayyan berkata, yang dimaksud dengan menegakkan sholat yaitu menjaganya sesuai dengan waktu-waktunya, menyempurnakan toharo atau kesucian di dalamnya, menyempurnakan ruku, sujud, dan bacaan Al-Quran di dalamnya, dan bertasyahud atau membaca syahadat, dan sholawat untuk Nabi. Inilah makna dari menegakkan sholat. Menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mencakup mengeluarkan zakat dan menunaikan hak-hak hamba baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ketertundukan diri agar mereka selalu dalam keterkaitan dengan Tuhan, menginfakkan
sejumlah harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk kepentingan jihad, kebaikan-kebaikan sosial dan bagi kepentingan kaum lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan surat Al-Anfal ayat 4, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang artinya, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Amr bin Murrah berkata berkenaan dengan firman Allah Ta'ala ini, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab atau firman Allah ini seperti ucapanmu. Si fulan itu adalah Sayyid dalam arti sebenarnya. Berkenaan dengan firman Allah, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya. Ad-Dahhak berkata, penghuni surga, sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, sehingga orang yang menempati kedudukan yang lebih tinggi mengetahui keutamaan dan kelebihan atas orang yang ada di bawahnya, sedangkan orang yang ada di bawahnya tidak mengetahui bahwasannya ada orang yang lebih diutamakan darinya. Oleh karena itu, di dalam kitab Sahihain atau kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni surga iliyin atau yang lebih tinggi bisa melihat yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat bintang yang tinggi di